Profil Kak Diah sendiri nih, selain berjualan dessert yang unyu-unyu ini? Saya work from home dari salah satu remote dari salah satu perusahaan perkapalan, inspeksi kapal di Cilegon. Iya. Lulusan Poltera, jurusan Teknik Bangunan Kapal tahun 2019. 2019 lulus, saya langsung kerja di Surabaya di inspeksi kapal di Perak. Festival Sampang dan Festival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian, mengembangkan brand lokal Sampang. Hai Festi, ketemu lagi bareng. Pusirnya. Halo teman-teman Festi, balik lagi nih bareng kita podcast Festipang yang pastinya akan menyajikan semua bentuk makanan dan ya berserta ownernya tentu saja. Terus kali ini kita kedatangan owner dari makanan yang imut-imut. Mari kita langsung kenalan ke Mbak, silakan. Ya, perkenalkan nama lengkapnya ya Izzatul Hadiah Karim. Kalian bisa panggil saya Dia. Saya salah satu owner, bukan salah satu sih, satu-satunya owner dari Like This. Like This itu makanan yang menjual makanan-makanan manis. Itu ada beberapa, boleh disebutin sekarang? Boleh dong. Boleh. Ada yang pertama tuh pertama kali tuh ini Miley Crabs, terus habis itu dessert sama Frit Sando. Nah, seiring berjalannya waktu. Slow aja Mbak, slow aja. Gak kejar apa-apa kok kita. Ya udah biasa ngomong kita santai. udah bisa ngomong cepet. Seiring berjalannya waktu itu ada nambah kayak mochi, terus ada ini juga ada beberapa makanan yang lain, makan manis kayak makarun dan sebagainya itu. Oh, selain kakak selain jualan ini nih, Kak siapa nih enak manggilnya? Dia. Kak Diah. Ya. Mbak Diah cantik sekali, secantik Karena jualannya. saya perempuan. Profil Kak Diah sendiri nih, selain berjualan dessert yang unyu-unyu ini? Selain berjualan dessert, saya juga sebenarnya sih nyambi sih ya ini. Saya bukan freelancer sih. Saya work from home dari salah satu remote dari salah satu perusahaan perkapalan, inspeksi kapal di Cilegon. Iya. Jadi kerjaan saya lebih ke desain kapalnya. Nah, selain itu saya jualan di sini, jualan ini. Itu Mbak, sejak kapan sampean itu memulai bisnis ini gitu? Apa memang dari dulu, apa setelah kuliah, apa sebelum kuliah? Jadi setelah kuliah itu saya kerja dulu. Saya kerja di Surabaya. Tahun berapa lulusan? Lulusan Poltera, jurusan Teknik Bangunan Kapal tahun 2019. 2019 lulus, saya langsung kerja di Surabaya di inspeksi kapal di Perak. Setelah itu saya baru pindah ke Sidoarjo. Sidoarjo itu ke pabrik rak baja, rak Indomaret gitu loh. Saya itu bagian desainnya. Nah, setelah itu karena di rak itu pilot ke pabriknya itu bangkrut, jadi saya pulang. Nah, pulang di situ sekalian lanjut cerita awal jualan ini ya Mas ya. Nah, setelah pulang itu saya kan udah biasa jajan nih, kayak di Surabaya tuh jajan di Kodam gitu kan, atau di belakang ini di daerah-daerah Kampung Malang gitu-gitu. Terus kalau di Sidoarjo itu ada di CFD-nya di daerah, pokoknya saya lupa, Gading Fajar, di daerah Gading Fajar. Nah, di daerah Gading Fajar tuh udah ada nih kayak jualan kayak gini, kue-kue slice cake gitu. Nah, itu saya sering beli gitu. Nah, begitu pulang ke Sampang, nyari kok nggak ada gitu. Padahal ini Miley Crab lagi hype banget kan. Di Instagram, di Reels atau TikTok gitu kan lagi hype banget. Jadi kan pengen gitu beli yang slice. Sebenarnya ada kayaknya di Sampang itu jual yang bulat gitu. Yang full bulat gitu. Nah, kalau yang full kan kayak kebanyakan gitu ya gitu. Pernah beberapa kali beli itu kayak 2 hari jadinya, karena nggak habis. Jadi nyari yang begini kok nggak ada, ini kan lagi hype banget. Nah,
karena nyari nggak ada, ini kan jadi ide bisnis nih, jadi ide Peluang. banget, peluangnya Karena gede gitu. pasarnya kan sudah ada. Iya, pasarnya sudah ada, orang-orang mungkin pada nanyain, tapi di Sampang itu nggak ada. Saya jajannya di Sampang tuh di CFD kan. Nah, di CFD nggak ada, ya udah. Saya emang punya kebiasaan yang kalau sesuatu yang ini, sesuatu yang baru nggak ada, saya coba aja bikin gitu. Nah, dari coba bikin, iseng-iseng bikin, di tester lah ke keluarga, kayak makan-makan keluarga itu, oh enak. Terus saya, gimana kalau jualan ini aja? Ini kan lagi nggak ada nih, belum ada. Nah, waktu itu awal tahun 2023. Jadi masih Desember 2022 gitu kan. Nah, setelah itu di tester keluarga, oke sih. Nah, tinggal PR-nya itu nyari packagingnya. Karena di sini belum hype, jadi saya nyari ke beberapa tempat yang jualan makanan, tempat-tempat makanan packaging itu belum ada. Nemu di mana, Mbak? Ke Surabaya dulu. Oke. Jadi sampai sekarang packagingnya dari Surabaya Dari gitu. Sekarang udah enggak, karena Oh, sekarang di sini kan udah. udah hype. Nah, jadi saya itu awal tahun, sebelum awal tahun sih, akhir tahun 2022 itu ke Surabaya buat beli beberapa packaging sama beberapa alat baking. Karena emang dari awal sebelumnya tuh nggak pernah baking. Nggak pernah baking sama sekali. Kalau mau masak pun kayak udah masak gorengan, masak yang ini aja gitu. Nah, keluarga juga awalnya ini meremehkan lah. Kamu yakin mau jualan ini? Kamu kan nggak pernah baking sama sekali awalnya gitu, nggak pernah masak kue-kuean. Nah gitu. Jadi pas ya yakin aja sih, digas aja, coba aja dulu. Kan lagi nganggur juga nih gitu kan, lagi nyari kerjaan juga kan, jadi ya udah digas aja. Awal-awal tuh ke Surabaya sama Sidoarjo buat beli kayak gininya. Kebetulan kan kalau di Surabaya udah tahu nih mana-mana tempatnya, karena kan udah 3 tahunan lebih di sana kan. Jadi balik bikin, terus kebetulan nih tante saya tuh punya lapak di CFD. Dia itu ada SK-nya gitu kan, kalau di CFD udah ada anggotanya gitu. Nah, itu tante saya off beberapa bulan. Jadi saya ini menawarkan diri buat nanti kalau saya pakai gimana? Mengisi kekosongan. Nah, sebenarnya kalau kayak alat bakingnya itu kayak mixer aja saya nggak punya, bener-bener yang pinjem sama tante semua, sampai mejanya tuh pinjem, tante pinjem mejanya ya, pinjem mixernya ya, pinjem ininya ya gitu. Semuanya tuh minjem ke tante itu awalnya gitu. Ini kan hal yang baru di Sampang. Sebelumnya kan tidak ada di Sampang. Nah, respon masyarakat gitu di CFD lah terhadap produk ini itu seperti apa, Mbak? Awalnya gitu. Ya, awal pertama kali saya jualan itu kan ini awal tahun baru, tahun baru banget kan. Tanggal 1 Januari itu saya cuma bawa 24 pieces, 24 slice sama ini fruit sando itu sama dessert. 3 menu ini kan yang pertama. Nah, itu langsung habis dalam waktu 2 jam. Langsung habis, benar-benar habis 2 jaman gitu. Karena kan itu tadi emang udah ada pasarnya, di luaran tuh emang udah ada pasarnya, di Surabaya tuh di mana tuh udah banyak, tapi di Sampang tuh belum ada. Cuman gitu. belum nyampe ke Sampang. Belum nyampe ke Sampang. Mungkin sudah ada sih, tapi saya nggak tahu juga gitu. Saya lihatnya di CFD nggak ada ya gitu. Mohon maaf nanti kalau ada tiba-tiba owner yang bilang saya sudah duluan gitu, saya nggak tahu karena saya di CFD nggak lihat gitu. Setahu saya begitu. Kalau untuk nama nih Kak, kenapa memilih like this ya bacanya ya? Ya. Kenapa like this? Wangsit, Mbak. Enggak bercanda. Enggak, itu karena bingung aja ya, kan kebanyakan tuh orang Sampang kalau ngasih nama itu kayak dapur bay atau masakan bay ini. Saya tuh kayak pasti ada namanya. Iya, gitu ada kan? namanya, ada nama pribadi gitu. Saya kok kenapa harus pakai nama pribadi gitu. Enggak pede sama namanya. Oh enggak. Pede banget. Tapi kayak ini namanya anak muda ya gitu. Namanya anak muda terus suka-suka. Ini kan makanan kebanyakan makanan dari luar gitu kan. Iya, Dessert dari luar gitu. Nah, gimana kalau bahasa Inggris aja? Bahasa Inggris like this itu sebenarnya kepanjangannya like dessert. Like dessert ya. Nah, jadi disingkat jadi like this aja. Gitu. Itu bacanya juga lebih gampang kan ya, kecuali yang susah bahasa Inggris susah. Mohon maaf. Ya. Jadi dari tahun awal 2023 ya
Mbak memulai bisnis dan mulai dari awal sampai sekarang kurang lebih itu ada 7 bulan. 7 bulan. Oh, 7 tahun. 7 tahun. 7 bulan ya. 7 bulan. Nah, strategi apa saja yang dipakai untuk strategi pemasaran gitu dari produknya Mbak ini? Oke, kalau strategi pemasaran sih kurang lebih sama yang lainnya, kayak online. Yang inti itu di CFD. Di CFD. Jadi setiap minggu tuh jualan di CFD. Nah, itu juga banyak banget ininya, pelanggannya, banyak banget peminatnya. Nah, kalau yang kedua itu online. Online tuh yang ini kan di sini udah ada juga Instagram sama nomornya. Di anunya terus Kalau online tuh gimana? Delivery? Enggak. delivery bisa. Nah, setelah itu kan baru nih, karena saya juga baru di Sampang, baru nih ngerti, oh di Sampang tuh ada ojol yang gini. Nah, itu baru dikenalin kayak gitu. Jadi delivery itu. Nah, dulu kan di rumah banget, belum ada yang kayak tempat khusus buat ini. Nah, sekarang udah berjalan itu udah ada. Tapi depan rumah juga sih. Kalau menurut Mbak Diah nih, untuk nama kan tadi balik lagi ke nama Iya, ya, karena iya. awalnya tuh aku agak mikir ini like this nih apa ya? Maksudnya dia jualan apa gitu? Untuk nama nih menurut Mbak Diah, dia seberapa berpengaruh sih untuk brandnya kakak gitu? Nama Apa sih emang udah ya asal aja like this gitu? Maksudnya bukan asal, apa ya? Tebak-tebakan aja gitu. Hamin 1 sebelum di launching itu. Ya enggak dong. Hamin beberapa menit. Hamin beberapa menit. Seperti apa namanya? Kayak tadi wangsit dia. Enggak juga. Jadi nyari nama yang easy listening sama Iya. yang gampang-gampang diingat, easy remembering gitu, kayak apa sih yang gampang gitu. Terus ada unsur bahasa Inggrisnya juga gitu. Ada unsur-unsur ya lucu-lucu gitu. Jadi akhirnya like this ini. Maunya kan like dessert kayaknya panjangan. Ya udah like this aja. Like this kan bisa jadi kayak like this. Apa like dessert gitu kan. Jadi itu aja gitu. Itu lebih gampang sih. Lebih gampang diingat sama orang-orang. Soalnya kemarin pas dikasih ininya jadwal hari ini agak like this ini jualan apa ya gitu. Ternyata Jualan jajan. Nah, Ya. sudah 7 bulan berjalan, apakah selama 7 bulan itu perkembangan usahanya Mbak itu ada pasang naik dan pasang surutnya seperti itu, dan solusi apa yang dipakai seperti itu, Mbak? Kan ini nanti ketika sampai memaparkan ketika memang ada pasang naik dan surutnya, itu kan bisa menjadi ilmu baru kepada para pemirsa yang hadir nantinya, yang menonton lah, karena pemirsanya Festipang ini bukan hanya di internal Indonesia saja, Pak. Bahkan ke internasional gitu. Kemarin ada yang nanya. Dari mana Mas? Kemarin ada yang kontak saya, Mbak. Iya. Oke, kapan Festipang itu podcast gitu? Ternyata dari Malaysia. Subhanallah. Kebetulan TKI ya. Saya kira orang Malaysia asli gitu ya. Nggak apa-apa. Benar. Ada yang TKI Mekah nggak, Mas? Nah, kalau pasang surutnya lebih banyak pasangnya karena memang baru ya. Kalau nanya ilmu, mohon maaf mungkin saya belum bisa memberikan banyak ilmu karena saya juga baru di dunia ini. Saya juga dulu cuma karyawan aja gitu. Karyawan aja terus masuk dunia bisnis ini. Nah, kebetulan begitu saya jualan ada banyak nih pesaing, udah mulai. Kan karena emang hype banget gitu kan. Hype banget, saya udah jualan. Mungkin alhamdulillahnya banyak peminatnya ya. Jadi banyak ini yang jualan lagi, jualan datang gitu. Karena banyaknya pesaing, ini strategi saya sih lebih ke ininya ya, ciri khasnya aja. Ciri khasnya dari jualannya tuh apa aja. Nah, kalau orang-orang kan biasanya ini mild crab aja atau cuma berapa rasa gitu. Kalau yang saya ini kan ada 11 varian gitu. 11 varian, terus yang bedain kadang dari sendoknya. Orang tuh kadang ada datang gini, Mbak, punya Mbak tuh sendoknya yang bening atau yang putih gitu. Atau enggak dari kreseknya, Mbak, kreseknya ini gitu. Saya tuh kebetulan orangnya agak-agak mendetail gitu loh, mendetail kayak sendoknya tuh harus yang ini yang bening atau yang enggak kuat, atau kreseknya itu yang kayak gini. Jadi packaging mendetail ke situ-situnya Sebagai gitu. pembeda. jadi punya Beda ciri aja. khas gitu ya. Ya walaupun punya ciri khas sama aja
aja sebenarnya. Akhirnya ditiru kan ciri khasnya ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan orang-orang udah pada lihat kan, yang mana sih orang-orang juga udah pada tahu rasanya, yang mana sih punya like this sama yang mana punya ini gitu. Itu aja sih. Terus jualan-jualan online kan sekarang ini banyak ojol-ojol gitu kan, udah lewat ojol itu. Tapi kalau online masih dalam kota aja dong. Maksudnya Surabaya, Sidoarjo saya pernah, karena kan saya sempat kerja di Surabaya sama Sidoarjo, jadi beberapa teman biasanya ini ya apa dikirimnya gimana? kadang ya enggak dong, Enggak dong. ini makanan basah pak, di jente rusak gitu ya, nanti tidak cantik lagi dari yang tadinya cantik nggak cantik dong gitu. Nggak, biasanya saya ke sana atau titip lewat teman yang mau ke Surabaya atau saudara-saudara yang mau ke Surabaya gitu atau ke Sidoarjo, biasanya gitu. Apakah hanya di Sampang ini, apa sudah buat beberapa cabang di luar Sampang sampai? Karena baru ya, jadi saya masih di Sampang aja sih. Doakan saja semoga bisa. Amin. Nanti 5 cabang Amin, tahun ini. amin. Buka franchise Terus? nggak? Dipikirin dulu ya gitu. Untuk lokasi jualannya itu Mbak di depan rumah sama di CFD? Di CFD ya. Terus kalau ini Kak, tujuan brand ini ke depannya tuh Kakak pengennya tuh gimana gitu? Akan dibikin toko kue gede kah gitu kan, pasti kita punya angan-angan dong, meskipun kita sekarang jualannya ya begini aja gitu. Bener itu Mbak, siapa tahu nanti pas Mbak Delanya mau mantenan gitu pesennya. Siapa tahu. Cari jodoh Jadi dulu kapan, ya. Mbak? Jodohnya nggak ada. Gitu. Ayo Ya balik. untuk pemirsa, siapa tahu ada yang berminat sama Mbak Dela udah punya pacar. Kok aku yang dijual? sekalian kita promosiin juga sekalian. Like this-nya yang dibeli ya yuk. Kalau tujuan kedepannya sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya gitu. Saya juga masih baru. Sebenarnya ada kepikiran ini, di Sampang tuh nggak ada cafe dessertnya sih. Iya. Itu yang aku cari. kan? Aku sebagai ciwi-ciwi yang gimana gitu, pengen pagi-pagi Pengen nongkrong nongkrong kopi di dengan- tempat yang cozy, terus makanan cantik-cantik, Ya kan? gitu kan ya. Terus background Instagramable Ya. yang bisa diupload di Instagram Selain gitu. kebutuhan perut, itu kebutuhan instan. konten. Itu tuh paling mas, apalagi cewek-cewek ya gitu. Iya, kayak jadi ada kepikiran itu buat untuk Iya, doakan saja secepatnya. Semoga saja. insya Allah ada Amin, jalan. Amin. Kalau event-event gitu Kak, kemarin Festipang ikut nggak yang Wonderfood? Enggak, karena Enggak itu ya? enggak dapat info ya gitu. Ketinggalan info, saya baru tahu info 1 minggu. Udah ada ininya, tenannya gitu ya. Udah berarti telat gitu. Tapi Mungkin nanti karena big event ada dong. Insya Allah. Siap. Sebenarnya kalau event-event tuh kayak bazar Ramadan kemarin, bazar Ramadan di yang di alun-alun, Wijaya ya? di Wijaya itu ada, saya di situ. Terus di CFD kan. Terus sih mungkin ada di beberapa bazar-bazar kafe gitu kan, event-event gitu. Insya Allah ya. Mohon informasinya. Kalau ada informasi bisa diinformasi Pantengin saya gitu. sosmed Festipang selalu. Siap. Ada IG, ada YouTube, ada Oke. TikTok. Oke. Jadi range harganya nih Kak, kan ada beberapa macem nih sekarang. Range Oke. harganya boleh di spill. Range harganya itu mulai dari Rp5.000 aja. Yang 5.000 yang mana nih? Yang ini Yang ini. Ya, Ini sebenarnya- apa? Ini namanya apa? itu sebenarnya bukan dari 5.000 sih, dari 3.500. Oh ya, Ini mochi ini persatuannya 3.500. Oh, Kalau mochi. satu package kayak gini 3, itu biasanya 10.000 aja. mochi ini ada isiannya nggak? Ada isiannya. Daifuku yang strawberry, terus ada, kalau mochi itu ada 5 varian. Nggak tahu ya mau nambah nanti gimana ya. 5 itu ada strawberry, coklat. Yang Daifuku tuh yang ada strawberry-nya strawberry, coklat sama matcha. Itu ada Kalau yang coklat. matcha ini ya bubuk apa? Yang matcha itu dalamnya ini choco crunchy terus dikasih strawberry gitu. Oh. Itu. Terus Terus kirain dalamnya matcha. iya, soalnya nggak banyak orang yang suka matcha ya. Iya. Hanya orang-orang tertentu. Pencinta matcha saya. Iya. Saya juga suka sebenarnya, tapi dari berjalannya waktu nih, dari beberapa kali jualan tuh matcha orang nggak terlalu banyak. Iya ini. sih, katanya pahit. Pahit, ngapain makan daun katanya, makan rumput gitu kan, orang-orang rasanya kayak gitu. Kita bukan kambing, nggak ada. Gitu. Terus yang ini banyak. Kak, yang ini 5.000 ya? Yang itu 5.000-an, itu ada 4 varian juga sebenarnya. Ada coklat, red velvet, tiramisu regal, sama matcha juga ada sebenarnya. Terus Terus ada mochi bites itu.
Oh, yang kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecil gitu, terus ada Fred Sando. Yang itu 10 ribuan gitu. Terus yang ini menu utamanya Mild Crabs ini ada 11 varian gitu. Itu harganya all sama 15.000. 15.000 aja. Berarti kakak cuma jualan yang slice gini ya, nggak ada yang bulat gitu? Itu by request aja. By order aja, kalau ada orang order buat ulang tahun gitu-gitu, hajatan bisa. Hajatan pakai kue ya? Ini banget ya. Nggak sampang banget ya? Nggak sampang banget, Nggak waduh biasanya banget. bangkit. Nah, lemper bos. Ya nggak apa-apa kalau mau kayak di venue-venue gede gitu kan, lumayan murah-murah ya, 15.000 Iya. udah dapet yang mild crabs gitu-gitu. Kalau Anda datang ke toko roti gede, itu kan pasti mahal-mahal banget. Wah, gitu. di brand yang terkenal itu satu slice berapa? Ada yang 30, ada yang 5 gitu, makarun dan sebagainya. Itu saya juga terinspirasi dari itu sih. Jadi beberapa kali kayak dulu tuh sering ke toko kue gitu. Sering ke toko kue, liatin ini kok mahal gitu. Terus akhirnya bisa bikin kayak gini, gimana kalau dibikin murah aja gitu, dibikin murah. Tapi emang Mbak Dia ini basicnya suka makan kayaknya ya. Awalnya Ini kan bisa dilihat dari bentukannya gitu kan ya. Sebenarnya ini karena stres kan jadi karyawan tiap hari di depan komputer gitu aja gitu kan, yang dilihat gambar udah stres gitu. Sesuatu yang bisa ningkatin mood kita tuh makanan Nyemil manis. dan manis ya kan. Pilihannya tuh makanan manis sama makanan pedes kan. Biasanya apalagi cewek-cewek kalau udah mau menstruasi, mau ini kan Mood gak karuan. moodnya nggak karuan tuh makanan manis tuh bisa ningkatin mood. Jadi apapun yang manis itu memang banyak yang suka. gimana mbaknya manis nggak? Jangan dimakan dong tapi. Oh iya. Jadi Dilamar aja. dari yang awal mulanya itu pencinta kue sehingga hari Ya. ini bisa menjadi pembisnis kue, pengusaha kue. Luar biasa. Apakah ada mentor lain? Apakah ada mentor yang ngajarin Mbak atau untuk membuat ini? Apakah memang berangkat dari coba-coba? Sebenarnya mentornya diri sendiri, Mas. Masya Allah. Masya Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Serius. Sebenarnya coba-coba aja. Kan ini Mild Crabs ini kan lagi hype banget emang. Mild Crabs dan beberapa ini memang lagi hype. Terus nyari-nyari. Sekarang kan sosmed, media sosial, YouTube gitu kan udah banyak sharing-sharing masalah resep-resep ya. Yaudah, tutorial resep-resep gitu kan udah banyak banget nih berseliweran gitu kan. Jadi udah lihat dari itu, coba, berhasil, enak, dikembangin lagi. Mungkin dari awal tuh Mild Crabs itu nggak gini ya, Cik, nggak gini bentuknya gitu, lebih jelek lagi gitu. Sebenarnya gas aja dulu, dicoba aja dulu, digas aja dulu, baru diperbaiki selanjutnya gitu, diperbaiki step by step terus. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir Kak. Ya. Jangan sedih dong. Gimana? Saya kepo karena setauku kemarin waktu bazar takjil ya. Iya. Bazar takjil tuh kayaknya aku pernah cobain. Kalau nggak salah ya, karena waktu itu ada dua stand ya. Iya, Ada dua sebelahan. stand yang sebelahan yang jualannya sama. Iya, Dan iya, itu orang berbeda. Apa satu orang? Sebenarnya dulu saya sempat ngajak teman saya itu tandem gitu. Nah, setelah itu mungkin karena berbeda arah gitu ya. Akhirnya dia buka sendiri gitu. Oh, gitu. Tapi emang dari awal banget, maksudnya yang dari awal ide dan sebagainya itu saya gitu. Tapi akhirnya dia ya kita punya jalan masing-masing. Tapi kan yang namanya rezeki itu nggak kemana ya gitu ya. Rezeki nggak kemana. Sebelahan lo kemarin. Mantap gitu. Terus oke, kayaknya kakak ini sangat-sangat memotivasi kita untuk kembali Berwirausaha. Iya. Mbak, gitu ya. sebelum itu bisa disepil dong. Nah, sosial medianya apa namanya? Like this ya? Like this ya. Sosial medianya kita ada Instagram, bisa di follow like this, LIKEDESST, itu like this. Terus TikToknya juga sama namanya, ada TikToknya juga. Terus WA-nya juga ada di sini. Nanti kalau mau pesan-pesan lewat ojol atau bisa WA langsung saya juga bisa. Oke. Jangan lupa diikuti. Jangan lupa di follow ya. Di follow back. Nanti ada di bawah ya. Kalau sempat kan banyak nih Mas ya, mau di follow back satu-satu tuh gimana. Kalau Mas yang nge-follow saya sendiri nggak apa-apa, saya follow back dah gitu. Itu nanti di belakang Oh di belakang siap-siap. Untuk
kan. Oke, makasih guys. Kita udah selesai ngobrol sama kakak dia yang sangat ceriwis sekali. Kita Sebenarnya sangat iya. satu frekuensi kayaknya. Apa karena kebanyakan gula ya? Enggak, bercanda. Bisa jadi. Terima kasih ya Mbak Dia Ya, dan Kak Pop datang ke sini. sama-sama. Keren. Terima kasih. See you in the next episode.